Halo Sobat Otomotif Kompas.com, kali ini Rarin berkesempatan untuk mewawancara Chief Marketing Officer Hyundai Motors Indonesia. Dan kita tentunya akan ngobrolin seputar rencana-rencana apa yang Hyundai mau buat nih ke depan. Saksikan terus videonya, jangan kemana-mana, tetap di otomotifkompas.com. Halo Sobat Otomotif Kompas.com, balik lagi sama aku Rarin. Dan tentunya aku hari ini gak sendirian nih, aku ditemenin sama Bapak Budi selaku dari Chief Marketing Officer Hyundai Motors Indonesia. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar nih? Baik kan? Alhamdulillah baik. Apalagi nih kita udah di hari ke-9 IMS nih. Pasti Betul. udah banyak SPK tentunya ini Pak. Alhamdulillah. Saya nih soalnya agak sumringah nih. Oke, SPK bagus. Jadi kita target tahun ini SPK-nya lebih besar dari tahun lalu. Dan so far hasilnya positif. Jadi kita optimis nanti sampai hari terakhir IMS hasilnya akan tetap bagus ya. Yang paling laris nih Pak, kira-kira apa tuh Pak? Sebenarnya produk-produk kita kayak kereta, Stargazer, dan Ioniq 5 masih mendominasi ya. Jadi SPK buat ketiga model itu masih mendominasi sih. Untuk jumlahnya sendiri Pak, berapa tuh SPK-nya? Jumlahnya terus terang saya nggak melihat angka detailnya ya so far, tapi sekilas saja saya lihat hasilnya emang positif, masih align dengan target gitu. Jadi masih ada weekend, jadi saya rasa hasilnya sampai dengan penutupan IMS hasilnya akan bagus. Nah, menurut Bapak kenapa model-model tersebut itu paling laris? Ini mungkin tidak lepas juga dari minat customer terhadap model dan segmen tertentu ya. Kalau berbicara Stargazer memang segmen low MPV, ini kan segmen yang memang disukai oleh masyarakat gitu. Jadi demand-nya masih tinggi sehingga terefleksikan di SPK-nya. Kemudian kalau berbicara kereta, segmen medium SUV ya, atau orang kadang menyebut BSUV, juga segmen yang memang sangat diminati kan, marketnya juga besar. Betul. Gitu. Jadi itu juga merefleksikan bagaimana minat customer terhadap kereta. Dan Ioniq ya, tentu saja Ioniq kan model electric vehicle yang paling laris ya sekarang di pasaran gitu. Jadi SPK-nya juga bagus. Oke Pak. Kemudian nih Pak, ini kan rencananya nih, masih rencana, pemerintah itu ingin mengadakan insentif untuk mobil hybrid. Nah, untuk Hyundai sendiri nih Pak, terkait berita ini gimana tanggapannya Pak? Gini, kalau tentang peraturan atau policy, kita tentu saja menghormati policy yang dibikin oleh pemangku kepentingan yaitu pemerintah gitu. Jadi apapun yang polisi yang akan diberikan oleh pemerintah, kita akan hargai dan kita akan hormati. Kalau Hyundai sendiri kita tetap akan fokus di combustion engine dan electric vehicle gitu. Oke, jadi berarti kita tidak akan bermain di segmen hybrid, kita tetap fokus di combustion engine dan electric vehicle. Berarti untuk saat ini Hyundai masih memutuskan untuk tidak bermain di hybrid dulu ya Pak? Ya, karena kita fokus electric vehicle dan kita punya produk-produk unggulan di electric vehicle ya. Ada Ioniq 5, Ioniq 6, dan kita juga akan segera meluncurkan model electric vehicle yang baru, ya, yang dia akan menjangkau segmen yang baru gitu ya, diproduksi di Indonesia, baterainya juga diproduksi di Indonesia gitu. Jadi saya rasa ini merupakan bentuk refleksi keseriusan Hyundai terhadap segmen electric vehicle di Indonesia. Oke, baik sekali Pak. Kemudian nih Pak, mobil-mobil Cina kan sekarang nih udah bermunculan nih mobil listriknya dan harganya juga kompetitif tentunya. Nah, gimana nih menurut Hyundai menanggapi hal ini nih Pak? Oke, kita mungkin melihatnya dari sisi positifnya ya. Kalau kita berbicara merek-merek baru di electric vehicle, itu sebenarnya dampak positifnya banyak. Nomor satu, pasar akan membesar. Pasar akan besar dalam artian selama ini mungkin customer banyak yang ragu untuk membeli electric vehicle, ya. Tapi dengan adanya berbagai pilihan, customer akan membuat marketnya akan menjadi lebih besar gitu. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, dengan adanya merek baru di electric vehicle itu akan membuat lebih banyak brand yang mengedukasi masyarakat. Karena kan sebelumnya kan pemainnya terbatas, jadi yang mengedukasi Hyundai, kita yang berjuang mengedukasi, meyakinkan masyarakat untuk membeli mobil listrik. Tapi dengan begitu banyaknya merek akan semakin banyak lagi yang mengedukasi ke market gitu. Jadi kita berharap marketnya akan semakin besar. Terus yang ketiga, kita juga berharap ekosistemnya semakin besar gitu, kayak charging station gitu. Selama ini kan yang berinvestasi di charging station Hyundai, kita mendominasikan, kita punya lebih dari 200 charging station. Kita berharap dengan adanya banyak merek, mereka juga mau membangun
ekosistemnya gitu. Jadi market semakin besar, customer semakin confident, dan ekosistem electric vehicle juga semakin besar. Gitu. Jadi semoga makin lebih mudah ya ini sebenarnya akan berdampak positif pada masyarakat sih. Terlebih negara kita juga Betul. pasti tambah banyak nih mobil Betul, listriknya. betul, Ya. betul. Terus nih Pak, kan Hyundai itu booth-nya terkenal selalu berinovasi nih Pak. Nah, Gias tahun 2022 itu pakai LCD yang gede banget, dan Gias tahun 2023 tuh dia pakai bahan-bahan yang ramah lingkungan. Nah, sekarang nih ada konsepnya sendiri nggak Pak? Konsep kita sebenarnya kita tetap membawa konsep modernitas ya. Konsep yang modern. Kita juga punya LCD yang besar. Kemudian kita juga berusaha membuat audiens pengunjung lebih betah. Kita punya banyak permainan di sini, punya banyak game yang audiens bisa berpartisipasi. Kemudian kita juga ada konsep car. Jadi kalau pengunjung IIMS datang ke IIMS, sebenarnya tidak banyak konsep car yang dipajang gitu. Nah, mungkin salah satu konsep car yang paling menonjol ya ada di booth Hyundai ya. Dan konsep car kita yaitu Seven Concept, saya rasa sangat outstanding, dan itu menunjukkan aspirasi Hyundai terhadap mobil listrik di masa depan gitu. Kemudian nih Pak, Kona EV kan rencananya itu bakal pakai baterai lokal nih. Nah, itu tuh jenisnya apa Pak baterainya, dan kapan mulai diproduksi dan juga didistribusikannya? Kita masih pakai nikel ya baterainya. Kalau yang pasti dia akan diproduksi, dirakit di dalam negeri. Kemudian launching timingnya kita masih study, tapi tidak akan segera kita luncurkan gitu. Timingnya exactly-nya kapan ditunggu aja, tapi tidak akan dalam waktu yang lama, akan secepatnya. Berarti ya silahkan masyarakat menunggu ya. Ya, menunggu. Akan segera datang gitu, jadi tidak dalam waktu yang lama. Nah Pak, ini kan Ioniq 7 nih ditampilin nih di depan nih Pak konsepnya. Nah itu kasih bocoran dikit dong ke kita nih, kapan diluncurkan? Ini mungkin saya berikan koreksi, ini bukan Ioniq 7 ya, ini Seven Concept. Seven Concept. Jadi nanti nama versi production-nya belum diputuskan ya. Jadi mungkin saya memberikan koreksi, namanya bukan Ioniq 7, ini Seven Concept gitu. Nah, ini adalah pengejawantahan spirit Hyundai terhadap mobil electric vehicle di masa depan gitu. Gimana mobil electric vehicle itu bisa mengakomodasi semua kebutuhan customer yang memakai mobil electric vehicle gitu. Kapan diluncurkan kita belum bisa memberitahu. Kemudian yang pasti mobil ini kita harapkan nantinya juga bisa kita perkenalkan di Indonesia gitu. Timingnya kapan kita juga masih study. Nah kalau dari dimensinya sendiri Kak, ini kan mobilnya gede banget tuh Pak, dipajang di depan Seven Concept ini. Nah apakah nanti yang diluncurkan di Indonesia ini sebesar itu atau gimana Pak? Gini, konsep car itu adalah sebuah aspirasi ya, sebuah modeling gitu. Jadi ketika mobil ini nantinya diproduksi, sebenarnya dari sisi spesifikasi, dari sisi dimensi gitu, itu akan ada besar kemungkinan terjadi perubahan gitu. Jadi saya pun juga tidak mengetahui akan seperti apa secara dimensi, akan seperti apa spesifikasinya gitu. Karena ini kan masih dalam tahap study, gitu, dalam tahap research gitu ya. Jadi mungkin saya belum bisa berbicara lebih lanjut tentang dimensi atau spesifikasinya. Oke Pak. Nah apa nih yang bakal jadi mobil listrik 7 penumpang dari Hyundai ini Pak? Kalau iya, itu kan bakal jadi yang pertama kali nih Pak, ya kan? Nah karena yang lain masih ngeluarin versi konsep, itu gimana Pak? Karena infonya nih yang saya dengerin itu Hyundai mau ngeluarin mobil dengan 7 penumpang. Yang pasti kita berkeinginan untuk bisa memperkenalkan mobil electric vehicle sebanyak mungkin. Sekarang kan segmen electric vehicle itu masih kosong ya. Jadi kalau dari harga paling bawah sampai paling atas itu banyak yang kosong. Secara body type juga masih banyak yang kosong gitu. Jadi kita berharap nantinya bisa memasuki segmen-segmen tersebut gitu. Apakah itu dalam bentuk mobil 5 penumpang atau 7 penumpang, tentu saja kita akan masih pelajari. Dan yang pasti kita akan berusaha masuk ke segmen-segmen yang sekarang belum kita masuki. Oke, berarti berusaha untuk masuk ke semua segmen ya Pak ya? Betul sekali. Oke Pak, ini soal Hyundai Ioniq 5 nih, yang batik ini Pak. Nah respon dari konsumen sendiri itu gimana Pak? Katanya kan unitnya ini dijual terbatas ya Betul. Pak?
Terus boleh tahu nggak sebenarnya tuh dijual berapa banyak sih Pak? Dan sudah laku berapa unit? Kita menjual Ioniq Batik secara terbatas ya, hanya ada 60 unit. Ini kayak 60 unit aja. Sedikit banget. Dan ini memang kayak collectible item. Collectible item, memasukkan banyak elemen batik ke dalam mobilnya. Jadi limited edition, hanya terbatas. Kita mengundang para pecinta Ioniq 5 atau orang yang ingin membeli Ioniq 5 untuk melihat versi batiknya gitu. Responnya bagus so far, banyak yang sudah menghubungi kita, sudah ada juga SPK-nya yang saya dengar gitu. Yang pasti responnya positif sih. Kalau untuk jumlah lakunya sendiri kita boleh tahu nggak nih Pak? Nanti saya kabarin ya, saya belum melihat angkanya secara detail sih, tapi saya dengar udah ada SPK-nya gitu. Oke Pak, terakhir nih punya pertanyaan terakhir. Hyundai Nexo di acara PLN kemarin nih Pak, kan itu bertenaga hidrogen. Mau dimasukin apa gimana nih Pak? Jadi begini, kita ingin sebisa mungkin masuk ke banyak segmen gitu. Tapi kita sekarang memang lebih fokus ke electric vehicle ya, electric vehicle dan combustion engine gitu. Jadi kalau ada mobil bertenaga hidrogen, hybrid, itu tuh saja menjadi opsi. Tapi kita tetap ingin fokus di electric vehicle karena kekuatan Hyundai sekarang ini memang di electric vehicle dan combustion engine gitu. Oke guys, jadi itu dulu nih perbincangan aku dengan Bapak Budi di pagi hari ini. Makasih banget loh Pak. Terima kasih. Sudah nemenin ngobrol-ngobrol, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sebenarnya dari konsumen-konsumen Hyundai juga. Terima kasih. Kami mengundang konsumen atau pecinta Hyundai atau para penonton yang ingin datang ke booth kita, silahkan datang karena banyak hal-hal menarik yang bisa ditemukan di booth Hyundai. Karena waktunya tinggal 2 hari lagi. Tinggal 2 hari lagi. Jadi ya untuk kalian-kalian yang mau datang nih ke Hyundai, silahkan ke IMS 2024 karena waktunya tinggal sebentar lagi. Jadi silahkan datang ke sini. Oke, makasih banyak ya Pak. Terima kasih. Terima kasih sahabat otomotifkompas.com telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe di channel otomotifkompas.com dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.